Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah akuntansi bank dan keuangan syariah. Di mana jika pada pertemuan pertama kita sudah membahas terkait RPS dan kontrak perkuliahan, maka pada pertemuan kedua ini kita akan mulai masuk ke materi pertama, yaitu terkait sejarah perkembangan akuntansi syariah. Oke, jadi terkait sejarah perkembangan akuntansi syariah, yang pertama kita bahas adalah kita pendahuluan dulu. Jadi pada materi ini dijelaskan tentang pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masa kekhalifahan dan masa sekarang. Dijelaskan bahwa perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui Nabi untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dan kewajiban umat Islam membayar zakat berimplikasi terhadap munculnya kebutuhan umat Islam untuk mengembangkan dan menerapkan akuntansi. Di sini praktik akuntansi tersebut makin berkembang seiring dengan berkembangnya wilayah kekuasaan pemerintahan Islam pada masa kekhalifahan. Beberapa bukti bahwa atau dalam ini beberapa bukti menunjukkan bahwa buku akuntansi yang dikarang oleh Lucas Pacioli yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi Modern merujuk pada praktik akuntansi yang diterapkan dan dikembangkan oleh masyarakat Islam pada saat itu. Baik, selanjutnya kita membahas pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Jadi, sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban didominasi oleh dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Sebagian besar daerah di Timur Tengah saat Nabi Muhammad SAW lahir berada dalam jajahan dan menggunakan bahasa negara jajahan seperti Syam. Sekarang meliputi Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Israel, di mana mereka dijajah oleh Romawi. Sedangkan Irak dijajah oleh Persia. Adapun perdagangan bangsa Arab Mekah terbatas ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang sejak mulai berdagang sampai pulang kembali. Ini dikemukakan oleh Adnan dan Labaco dalam tulisannya pada tahun 2006. Selanjutnya, perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan dan untung atau rugi. Selain itu, menurut Syahatah, orang-orang Yahudi yang saat itu banyak melakukan perdagangan, menetap dan juga telah memakai akuntansi untuk transaksi utang piutang mereka. Selanjutnya, praktek akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai. Hal tersebut ada dalam surah Al-Baqarah ayat 282.
Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membayar zakat, di mana hal ini dituangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Selanjutnya, cara perhitungan zakat dalam riwayat di atas telah menjadi salah satu pendekatan dalam menghitung besarnya zakat perniagaan suatu usaha dagang. Jika dicermati lebih lanjut, prinsip-prinsip perhitungan zakat perniagaan tersebut amatlah mirip dengan konsep net current asset dalam akuntansi yang kita gunakan sekarang, yaitu di mana net current asset itu adalah selisih antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Berkembangnya praktek pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pembayaran zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul. Nah, ada yang tahu apa itu nisab dan haul? Di mana dijelaskan dalam kitab fikih bahwa nisab dan haul adalah kriteria yang ditetapkan atas wajib tidaknya seseorang membayar zakat. Nisab sendiri merupakan kriteria yang didasarkan atas batas minimal nilai kekayaan yang dikenakan kewajiban zakat. Sedangkan haul merupakan kriteria yang didasarkan atas jangka waktu yang dipenuhi hingga kewajiban zakat timbul pada pembayar zakat atau musaki. Selanjutnya, dalam bahasan kajian fikih zakat, jangka waktu yang mesti dipenuhi untuk zakat harta adalah 1 tahun. Periodisasi yang sama dengan periodisasi pelaporan akuntansi pada saat ini. Oke, jadi secara tidak langsung Al-Quran juga berperan dalam perkembangan akuntansi modern melalui kajian yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi terhadap hukum waris yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam hal ini As-Sirjani mengulas juga bahwa kajian yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi yang dituangkan dalam buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah telah menjadi dasar pengembangan ilmu baru saat itu. Di mana seperti yang kita ketahui sampai sekarang ini dikenal dengan nama Al-Jabar atau Al-Jibra. Kajian yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi bersama ilmuwan muslim lainnya juga berhasil menemukan fungsi angka 0 seperti yang kita gunakan sekarang. Dua penemuan oleh ilmuwan muslim tersebut telah memungkinkan akuntansi diterapkan untuk beragam transaksi yang jauh lebih kompleks dibanding apa yang dipraktikkan sebelum datangnya peradaban Islam. Oke, itulah tadi pemaparan terkait pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Selanjutnya, kita masuk ke praktik akuntansi pemerintahan Islam. Jadi kewajiban zakat. Jadi untuk praktik akuntansi pemerintahan Islam itu kita akan membahas pertama terkait adanya kewajiban membayar zakat, di mana kewajiban zakat berdampak pada didirikannya awalnya ada yang didirikan namanya institusi Baitul Mal. Ini didirikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan zakat. Selain itu, bukan hanya zakat saja, tapi lembaga penyimpan pendapatan lain yang diterima oleh negara. Selanjutnya, pemerintahan Rasulullah memiliki pada saat itu pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat
yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Jadi masing-masing ada tugasnya. Selanjutnya, Adnan dan Labaco pada tahun 2006 pada tulisannya dia mengungkapkan atau memandang bahwa praktik akuntansi pada lembaga Baitul Mal di zaman Rasulullah baru berada pada tahap penyiapan personil yang menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan negara. Jadi pada masa itu harta kekayaan yang diperoleh negara langsung didistribusikan setelah harta tersebut diperoleh. Dengan demikian tidak terlalu diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran Baitul Mal. Hal sama berlanjut pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, praktek akuntansi yang kedua, perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu telah meningkat, di mana peningkatan penerimaan negara secara signifikan itu tinggi. Dengan demikian, kekayaan negara yang disimpan di Baitul Mal juga makin besar. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi jika awalnya tadi pada saat awal mula dibentuknya Baitul Mal oleh Nabi Muhammad SAW, pada saat itu mungkin pencatatan belum ada karena transaksi uang masuk langsung disalurkan. Tetapi di masa Khalifah Umar bin Khattab sudah mulai melakukan pencatatan karena penerimaan yang dikelola oleh Baitul Mal juga sudah tinggi. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan unit khusus yang bernama Diwan, dari kata dawana yang artinya tulisan, di mana tugasnya Diwan ini membuat laporan keuangan Baitul Mal sebagai bentuk akuntabilitas Khalifah atas dana Baitul Mal yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini ada dalam tulisan Said di 2001, penelitian yang dilakukan oleh Bapak Said di tahun 2001. Selanjutnya, tahap ketiga, reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada tahun dalam hal ini 681 sampai 720 Masehi, berupa praktik pengeluaran bukti penerimaan uang. Jadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sudah ada bukti penerimaan uang. Jadi kalau ada uang yang masuk, beliau mengeluarkan atau memberikan bukti. Kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada masa 705 sampai 715 Masehi mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah. Jadi kalau pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz pengeluarannya masih terpisah-pisah buktinya, selanjutnya di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu bukti-bukti sudah mulai dikumpulkan. Jadi sudah terjilid, jadi mudah untuk menyimpannya dan kalau suatu saat ingin dilihat lagi, lebih termanage lah istilahnya. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah, di mana akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi. Antara lain, sudah ada akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing.
Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar. Jadi sudah ada model buku besarnya yang terbagi atas 4 model. Yang pertama ada Jarida Al-Kharaj. Ini laporannya mirip dengan Receivable Subsidiary Ledger, di mana merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atau zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Jadi piutang ini dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. Itu model laporan keuangan yang pertama, model buku besarnya ya. Yang kedua, ada Jarida An-Nafakat atau sama dengan jurnal pengeluaran. Ini merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Selanjutnya ada Jarida Al-Mal. Ini adalah jurnal dana. Di mana ini merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Yang keempat ada Jarida Al-Musadarin. Ini merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk dari pejabat yang korupsi. Oke, itulah 4 model buku besar yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, selanjutnya ternyata selain model buku besar, ada juga pelaporannya. Ini telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi, antara lain Al-Hikmah dan Al-Hikmah Al-Jami'ah. Apa itu Al-Hikmah? Ini menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Sedangkan laporan Al-Hikmah Al-Jami'ah adalah laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi dan neraca, di mana di dalamnya sudah ada pendapatan, pengeluaran, surplus, defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap, di mana laporan ini dilaporkan di akhir tahun. Adapun dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi 3 kategori, yaitu collectible debit, ada doubtful debit, dan uncollectible debit. Itulah model laporan pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya kita membahas hubungan peradaban Islam dengan buku Pasyauliah. Jadi seperti yang kita ketahui adik-adik, pada tahun 1494, seseorang berkebangsaan Italia bernama Lucas Pacioli ini menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang mana artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang aritmetika, geometrika, dan proporsi. Jadi buku ini juga terbagi atas 5 bagian yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Salah satu bab di dalamnya membahas tentang pembukuan yang menekankan pada sistem pencatatan yang terjadi di Venice lebih dari 200 tahun sebelumnya. Dan ini masih digunakan pada masa itu, di mana dikenal dengan nama metode Venice. Selanjutnya, dengan adanya Lucas Pacioli yang menulis buku terkait aritmetika, geometrik, dan proporsi ini, ternyata pengembangan bidang ilmu materi-materi yang ada di buku tersebut ternyata sangatlah mungkin terkait dengan kebutuhan masyarakat yang telah berkembang maju peradabannya pada waktu itu. Jadi apa yang ada dalam buku Lucas Pacioli ini sangat terkait
dengan kebutuhan Muslim yang telah berkembang peradabannya pada waktu itu. Jadi dengan demikian masyarakat yang dimaksud sangatlah mungkin masyarakat yang dimaksud dalam buku tersebut sangatlah mungkin itu adalah masyarakat Muslim, termasuk masyarakat di berbagai daerah di Eropa yang terimbas oleh kemajuan yang dicapai oleh peradaban Islam saat itu. Baik, selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai berbagai pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah. Kita ketahui kita lihat di sini ada 3 pendekatan. Jadi sebelumnya buku Pacioli menemukan momentum untuk berkembang luas seiring dengan berkembangnya penemuan mesin cetak dan revolusi industri di Eropa. Selanjutnya, perkembangan akuntansi banyak terjadi di Eropa dan dipengaruhi oleh ideologi kapitalis yang menggunakan akuntansi sebagai instrumen utama bagi pemilik modal dalam memonitor perkembangan modal usahanya. Tapi sebaliknya, seiring dengan terjadinya kemunduran dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat Muslim sendiri cenderung menjadi pemakai atas akuntansi yang dikembangkan oleh masyarakat Eropa yang telah diwarnai oleh ideologi kapitalis dengan ciri pemisah antara agama dengan kehidupan dunia atau bisnis. Tentu saja kondisi ini menjelang pada akhir abad ke-20 dipandang kurang tepat bagi para pakar akuntansi yang mengkaji akuntansi dalam perspektif Islam. Hal ini terkait dengan prinsip kafah dalam ajaran Islam yang mewajibkan penganutnya untuk menerapkan prinsip dan ajaran Islam dalam seluruh sendi kehidupannya, termasuk dalam aktivitas bisnis maupun profesi yang dijalani. Secara umum, dalam ajaran Islam, setiap orang boleh melakukan apapun, kecuali yang dinyatakan dilarang. Akan tetapi, banyak di antara larangan tersebut merupakan sesuatu yang biasa dipraktikkan dalam bisnis konvensional. Selain itu, Islam memiliki beberapa transaksi maupun kejadian ekonomi unik yang tidak bisa atau dalamnya tidak biasa diterapkan dalam bisnis konvensional. Antara lain, transaksi pembayaran zakat, transaksi usaha yang menggunakan skema bagi hasil, skema sewa, dan lain sebagainya. Jadi atas dasar itu, muncullah kajian dan pemikiran untuk mengembangkan akuntansi dalam perspektif Islam, atau biasa disebut dengan Islamic Accounting dalam bahasa Inggris dan akuntansi syariah dalam bahasa Indonesia, di mana ada 3 pendekatan yang berkembang di kalangan pakar akuntansi dalam perspektif Islam dalam merumuskan bentuk akuntansi syariah, yaitu pendekatan yang pertama induktif berbasis akuntansi kontemporer. Selanjutnya ada pendekatan deduktif dari sumber ajaran Islam dan ada pendekatan hibrid. Apa-apa ketiga pendekatan ini? Jadi ketiga pendekatan ini, yang pertama kita bahas pendekatan induktif ya, di mana pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer biasa disingkat dengan pendekatan induktif. Ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis orang Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Jadi argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan institusi yang memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibahah atau mubah yang menyatakan bahwa
segala sesuatu yang terkait dengan bidang muamalah atau aktivitas duniawi boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya. Oleh karena itu, akuntansi merupakan sesuatu yang bersifat muamalah. Maka akuntansi yang dikembangkan oleh masyarakat kapitalis merupakan hal yang juga boleh digunakan di masyarakat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ada juga argumen yang menentang pendekatan ini, menyatakan bahwa ini tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami. Jadi ada juga baik pendekatan induktif ini dipelopori oleh lembaga di mana hal ini diikuti oleh organisasi profesi akuntan di berbagai negara, termasuk Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Tujuan akuntansi syariah berdasarkan pendekatan ini adalah untuk pengambilan keputusan atau decision usefulness, dan memelihara kekayaan institusi atau stewardship. Jadi itulah tadi penjelasan terkait pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer. Baik, yang kedua kita bahas pendekatan deduktif. Ini dari sumber ajaran Islam. Kalau pendekatan deduktif diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tujuan yang sudah ditentukan tersebut digunakan untuk mengembangkan akuntansi kontemporer. Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Jadi ada juga argumen yang menentang, dia menyatakan bahwa pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya. Tapi pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikiran akuntansi syariah, antara lain Iwan Triono, Ahyar Adnan, Gafikin, dan beberapa pemikir lainnya, di mana mereka berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Dalam hal ini pertanggungjawaban melalui zakat. Selanjutnya Triono pada tahun 2000 menyatakan bahwa penggunaan akuntansi berorientasi zakat akan menghasilkan organisasi yang lebih Islami. Jadi salah satu implikasi penggunaan zakat sebagai tujuan adalah akuntansi syariah harus menerapkan current cost. Akan tetapi, pendekatan deduktif sejauh ini masih pada tahap kajian dan belum teraplikasikan pada perusahaan. Jadi untuk sementara yang masih banyak digunakan adalah induktif berbasis akuntansi kontemporer. Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan hibrid. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikannya. Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa suatu metodologi Islam harus memperhatikan relevansinya dengan masalah masyarakat yang telah diidentifikasi dan dianalisis dari sudut pandang Islam. Adapun penerapan pendekatan hibrid dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah seperti Syahul Hamid dan cukup banyak lulusan International Islamic University di Malaysia, tempat beliau mengajar. Tujuan akuntansi syariah dalam pendekatan ini adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban Islam. Adapun
Di Eropa, akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah, Al-Quran, dan Sunnah. Sedangkan akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk manajer mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor. Jadi pendekatan hibrid secara parsial ini telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan laporan non-keuangan perusahaan maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan. Pendekatan hibrid mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam 3 dekade terakhir dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah. Jadi, sorry tadi saya mengatakan kalau yang banyak digunakan adalah pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer, ternyata saya salah. Yang banyak digunakan itu adalah pendekatan hibrid. Jadi sudah banyak perusahaan yang menggunakan pendekatan hibrid. Baik, itulah pembahasan terkait berbagai pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah. Saya rasa sekian dulu untuk materi kita pada hari ini di materi pertama. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Saya minta kepada adik-adik untuk membuat resume atau ringkasan materi untuk materi kita pada hari ini. Selanjutnya tugas tersebut ditulis tangan di kertas lembar, lalu diupload di Google Classroom. Nanti saya akan membuatkan room untuk mengupload tugasnya. Tugas dikumpul paling lambat jam 12 hari Senin minggu depan. Baik, adik-adik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.